Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Permisi, Nyonya, ucap Ana. Ana, Devan sedang apa? Kenapa dia lama sekali? Tanya Diva yang sedari tadi menunggu kedatangan Devan untuk turun dan sarapan bersama. Maaf, Nyonya, kata Tuan Muda, dia ingin makan di kamar saja, ucap Ana sambil menunduk. Ya sudah, kamu siapkan dan bawakan makanan buat dia, pinta Diva. Siap Nyonya, jawab Ana. Ana pun kemudian pergi dari meja makan keluarga Bagaskara dan menuju ke dapur untuk segera menyiapkan makanan serta jus alpukat yang diinginkan Devan. Suasana di meja makan. Pah, Mama makin khawatir sama Devan. Mama takut kalau Devan nggak mau nikah seumur hidupnya, ucap Diva yang terlihat semakin hari semakin khawatir pada putranya. Mama nggak usah takut dan khawatir, ucap Bagas dengan santai. Papa ini gimana sih? Aku mau kenalkan Devan sama anaknya temanku saja. Siapa tahu kali ini dia bisa kepincut dengan anaknya Jengnita, ucap Diva. Ma, sudah berapa kali kamu lakukan itu dan hasilnya malah Devan ngamuk. Apa kamu nggak takut kalau putramu itu marah dan mendiamkanmu lagi? Ucap Bagas. Bener kata Papa, Mah. Jangan sampai nanti Devan makin marah kalau Mama kenalkan lagi sama para anak gadisnya teman Mama, celetuk Dinda. Yah, Diva memang sudah beberapa kali mengenalkan anak gadis temannya ke Devan. Namun, berujung Devan malah marah karena mamanya selalu saja menyuruhnya untuk berkenalan dengan gadis-gadis itu. Devan merasa muak. Yah, siapa tahu aja kali ini Devan bakalan kepincut. Soalnya Mama kemarin ketemu sama anaknya Jengnita, dia cantik, sopan dan ramah. Pokoknya Mama mau coba kenalkan ke Devan, ucap Diva yang merasa yakin dan kekeh untuk memperkenalkan anak temannya ke Devan. Terserah, Mama. Papa nggak mau ikut-ikut, ucap Bagas. Diva hanya terdiam. Semoga aja berhasil deh Mah, timpal Dinda yang hanya bisa memberi dukungan untuk mamanya. Diva mengangguk dan tersenyum ketika mendapat dukungan dari Dinda. Beberapa menit berkutik di dapur, akhirnya Ana selesai menyiapkan makanan untuk Devan. Ana segera melangkah kembali ke kamar Devan untuk membawakan makanan dan jus yang sudah berada di atas nampan. Tok, 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 ceklek. Pintu kamar Devan langsung terbuka lebar. Kakak, lama sekali, ucap Devan datar. Tuan Muda. Maaf kalau lama, ucap Ana menunduk. Bawa ke balkon. Aku mau sarapan di sana, perintah Devan. Ana menganggukkan kepalanya dan kemudian berjalan menuju balkon. Diikuti Devan yang ada di belakang Ana. Ana menyimpan makanan tersebut di meja yang sudah tersedia. Devan kemudian segera duduk di sebuah kursi dan langsung mengambil jus alpukat dan meminumnya. Glek. Ana mematung dan menelan ludahnya saat melihat jakun Devan naik turun saat meminum jus alpukat itu. Buset, batin Ana saat menyaksikan hal barusan. Kalau gitu saya permisi. Mau kemana? Potong Devan. Bereskan tempat tidurku dan siapkan baju kerjaku, sambung Devan. Baik Tuan, siap laksanakan. Ucap Ana dengan wajah polosnya. Ana kemudian berbalik dan melangkah menuju ranjang untuk membereskan tempat tidur Devan. Setelah selesai membereskan ranjang, Ana beralih untuk menyiapkan baju kerja Devan. Ana membuka almari dan terlihat banyak baju yang tergantung dan tersusun rapi di dalam sana. Duh, ini Tuan Muda mau pakai baju yang mana, yah? Ucap Ana sambil menggaruk rambutnya, bingung. Ana pun berjalan menuju balkon hendak bertanya. Maaf Tuan, Tuan Muda mau pakai baju kerja yang mana? Tanya Ana dengan mimik wajah bingung. Terserah kamu saja. Pilihkan yang menurutmu cocok untuk aku pakai hari ini, jawab Devan. Harus saya yang pilihkan.
Celetuk Ana. Apa kamu keberatan? Tanya Devan sambil menaikkan satu alisnya. Ana spontan menggeleng. Enggak tuan. Ya, udah saya pilihkan dulu, ucap Ana. Ana kemudian kembali menuju almari. Devan spontan tersenyum saat Ana sudah berbalik. Kayaknya ini cocok kalau dipakai tuan muda hari ini, ucap Ana saat mengambil dan memperhatikan sebuah jas yang berwarna senada dengan celana yang sudah dipilihnya. Pilihan yang tepat, ucap Devan tiba-tiba. Ana lantas berbalik, tuan muda. Sejak kapan tuan muda ada di belakang saya? Ucap Ana sambil memundurkan tubuhnya agar tidak terlalu dekat dengan Devan. Kenapa menjauh? Apa kamu takut? Tanya Devan balik dan malah tak menjawab pertanyaan Ana. Ana bingung harus menjawab apa. Menurutmu, apakah aku terlihat seperti orang jahat dan tidak pantas untuk seorang wanita? Tanya Devan. Entah mengapa Devan tiba-tiba berkata seperti itu. Ana malah semakin bingung harus menjawab apa. Kenapa tuan bicara seperti itu? Tanya Ana kemudian. Devan yang tadinya menatap Ana beralih menatap ke samping. Lupakan saja, ucap Devan datar. Devan kemudian mengambil jas dan celana yang dipegang Ana. Kemudian, Devan segera pergi untuk berganti pakaian. Ana mematung dan hanya bisa menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal. Kayaknya semuanya udah beres, lebih baik sekarang aku bantu-bantu di dapur, ucap Ana saat matanya melihat keseluruhan kamar Devan yang sudah terlihat rapi. Ana kemudian segera beranjak pergi dari sana. Ana, panggil Devan. Baru saja ingin membuka pintu, Ana mendengar Devan memanggilnya. Ana kemudian berbalik dan menuju ke arah Devan. Iya tuan, ada apa? Tanya Ana. Kamu mau pergi kemana? Tugasmu belum selesai, ucap Devan. Ana spontan melihat kembali ke seluruh kamar yang sudah rapi itu. Dan Ana bertanya-tanya tugas yang mana yang belum ia selesaikan. Tugas yang mana, tuan? Celetuk Ana. Pasangkan dasiku, perintah Devan. Saya nggak bisa, tuan, ucap Ana menunduk. Devan mengerutkan keningnya. Serius kamu nggak bisa? Tanya Devan sembari menatap Ana seolah sedang mengintimidasi. Kalau saya pasang dasi buat saya sendiri bisa. Tapi, kalau pasangkan punya orang lain nggak bisa, tuan, ucap Ana gugup. Nanti aku akan ajari kamu setelah pulang kerja, ucap Devan. Siap tuan, jawab Ana. Apa saya sudah boleh pergi ke dapur? Tanya Ana lagi. Devan mengangguk. Jangan lupa nanti siang bawakan aku makanan ke kantor, pinta Devan sebelum Ana pergi ke dapur. Baik tuan, nanti siang saya akan siapkan dan antarkan makanan buat tuan muda, ucap Ana. Devan mengangguki ucapan Ana. Setelah itu, Ana pun langsung pergi dari kamar Devan dan menuju ke dapur untuk membantu beres-beres di sana. Devan mematung di tempatnya saat melihat kepergian Ana. Entah mengapa, saat berada di dekat Ana, Devan merasakan sebuah ketenangan. Beban pikiran dan beban berat yang selama ini ia pendam seolah menghilang entah kemana. Sepulang dari kantor, Devan benar-benar merasa kesal saat ini. Ia ingin sekali buru-buru bertemu dengan Ana. Devan, sayang. Panggil Diva saat Devan berjalan melewati ruang tamu. Devan melirik ke arah Diva, kemudian sorot matanya tertuju pada seorang gadis yang berada di ruang tamu itu. Devan langsung bisa menebak kalau gadis itu pasti akan mamanya kenalkan padanya. Seperti yang sudah-sudah. Apa, Ma? Tanya Devan datar. Diva tersenyum sembari mendekat ke arah Devan. Jadi gini. Mama mau kenalin anak teman Mama ke kamu. Namanya Aileen, ucap Diva antusias. Tebakan Devan sangat tepat. Devan, sibuk. Jawab Devan lalu ia melenggang pergi. Namun, Diva tak tinggal diam. Diva mencegah Devan. Devan tunggu. Please. Kali ini aja. Mama yakin kamu pasti bakal suka sama Aileen. Dia itu cantik, baik dan ramah loh,
Ucap Diva mencoba membujuk agar Devan mau berkenalan dengan Aileen. Devan mengeraskan rahangnya. Mama bisa nggak sih nggak usah paksa Devan buat kenalan sama perempuan. Ucap Devan mulai menggunakan nada tinggi. Diva kaget, kemudian, Devan, kamu tenang dulu sayang. Mama cuma pingin. Apa? Mama pingin apa? Mama itu malah buat Devan semakin tertekan. Devan itu udah dewasa mah. Mama nggak perlu cariin perempuan buat aku, ucap Devan yang sudah kesal. Tapi, kapan? Mama nggak pernah lihat kamu dekat sama perempuan setelah kejadian saat itu. Mama takut Devan. Mama mohon sama kamu. Kamu coba dulu berkenalan dengan Aileen, ucap Diva berekspresi sedih. Devan nggak minat berkenalan dengan siapapun. Ucap Devan menohok dengan wajah penuh amarah. Kemudian, Devan pergi meninggalkan Diva yang mematung melihat kepergiannya. Devan, panggil Diva namun tak dihiraukan. Tante, panggil Aileen sambil menghampiri Diva. Aileen, maaf ya, sepertinya sekarang Devan lagi capek dan nggak mau diganggu, ucap Diva pada Aileen. Nggak apa-apa, Tante. Devan kan abis pulang kerja, jadi wajar dia capek dan nggak mau diganggu. Lain waktu aja Aileen kesini lagi, sekarang Aileen mau pamit, ucap Aileen dengan sopan. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya. Tante, minta maaf sekali lagi, ucap Diva. Iya, Tante, udah nggak apa-apa kok, jawab Aileen. Aileen pun kemudian keluar dari rumah Bagaskara dengan perasaan kesal, karena ia tidak jadi berkenalan dengan Devan. Sia-sia gue kesini, omel Aileen sambil memasuki mobil. Brak, Devan menutup pintu kamarnya dengan kasar dan menguncinya rapat-rapat. Kemudian, ia menjatuhkan tubuhnya ke ranjang dan memijat keningnya. Tok, 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 terdengar suara ketukan pintu. Devan menebak itu pasti Ana. Namun, dugaannya salah. Saat ia hendak menuju ke pintu, Devan mendengar panggilan dari Diva. Devan, sayang, bukain pintunya nak, Mama minta maaf, ucap Diva sambil mengetuk pintu berkali-kali. Devan, maafin Mama, ucap Diva lagi. Devan malas mendengarnya dan ia tak berniat sama sekali membuka pintu yang telah ia kunci itu. Devan pun malah pergi menuju kamar mandi untuk berendam agar otaknya sedikit lebih tenang. Bawa Ravandra ke kamar, ucap Dinda pada pengasuh Ravandra. Baik, Nyonya, ucap Mira. Mama kenapa? Tanya Dinda saat melihat Diva menangis di ruang keluarga. Devan, ucap Diva di sela tangisnya. Devan, kenapa? Tanya Dinda bingung. Sepertinya adikmu marah sama Mama Din, ucap Diva. Mama jadi kenalin anak Tante Nita ke Devan. Tanya Dinda. Diva mengangguk, dan Devan marah. Ucap Diva terisak. Papa kan tadi sudah bilang. Tapi, mamamu malah ngeyel, celetuk Bagas yang menghampiri Diva. Setelah tak dibukakan pintu oleh Devan, Diva pun langsung menghampiri sang suami dan menceritakan semuanya. Namun, Bagas malah semakin membuat Diva kesal. Alhasil Diva pergi ke ruang keluarga dan menangis di sana. Dan saat Dinda baru pulang jalan-jalan dengan putranya dia melihat mamanya yang menangis itu. Bantuin Mama dong Pak supaya Devan nggak marah ke Mama, ucap Diva kesal karena suaminya itu seolah tak mau ikut-ikut dengan permasalahan ini dan malah membuatnya semakin kepikiran. Makanya, lain kali kalau Papa bilangin itu didengerin. Ceramah Bagas. Diva melengos setelah mendengar ucapan suaminya. Bukannya dibantuin, malah diceramahin. Sudah, sekarang biarkan saja dulu. Biar dia tenang dulu baru Mama minta maaf. Dan mulai sekarang Mama jangan sibuk mengurus dan mencari calon istri untuk dia lagi. Biar dia cari sendiri saat Devan sudah benar-benar siap dan lukanya sudah dirasa sembuh, ucap Bagas. Udah sore, kata Kak Areta, tuan muda itu suka banget minum jus alpukat saat pagi hari dan saat pulang kerja. Apa aku buatin aja ya, jam pulang kerjanya kan udah lumayan dari tadi, gumam Ana.
Iya deh, aku buatin aja. Sekalian, tadi pagi kan katanya tuan muda mau ngajarin caranya pakein dasi, gumam Ana lagi. Ana pun sudah selesai membuat jus alpukat. Dia langsung membawa segelas jus alpukat itu menuju kamar Devan. Ana, panggil Diva. Iya nyonya. Jawab Ana sambil menunduk. Ini buat Devan kan? Tanya Diva. Ana mengangguk. Betul nyonya, jawab Ana. Bawa sini. Biar saya aja yang bawain, ucap Diva. Baik, nyonya. Silahkan, ucap Ana memberikan segelas jus yang berada di atas nampan itu kepada Diva. Diva pun menerimanya. Makasih ya, ucap Diva. Ana mengangguk. Kemudian, Diva pun berjalan meninggalkan Ana menuju ke kamar Devan. Tok, tok, tok. Devan, sayang. Buka pintunya, nak. Ini mama bawain jus alpukat buat kamu, ucap Diva di luar kamar. Devan, mama minta maaf. Mama tahu kamu dengar ucapan mama. Bukain pintunya nak, ucap Diva lagi. Namun, nihil. Usaha Diva tak membuahkan hasil. Devan sama sekali tak membuka pintu dan tak menjawab ucapan Diva. Diva pun putus asa dan kembali ke dapur untuk mencari Ana dan di sana ia malah melihat Areta. Diva pun memanggil Areta saja dan menyuruh Areta untuk mengantarkan jus alpukat itu ke kamar Devan. Areta pun langsung melaksanakan perintah dari Diva. Beberapa menit kemudian, Areta kembali dengan jus alpukat yang masih utuh. Maaf, nyonya. Saya sudah memanggil, mengetuk dan menunggu tuan muda membukakan pintu. Tapi, tuan muda tak kunjung keluar, ucap Areta. Diva menghela nafasnya. Dia pasti nggak mau keluar kamar, Red. Dia masih marah sama saya, ucap Diva. Mungkin untuk saat ini tuan muda sedang ingin sendiri dan tidak ingin diganggu, nyonya, ucap Areta. Asteris. Loh, ini jus alpukatnya siapa kak? Tanya Ana pada Areta. Tadinya buat tuan muda. Tapi, dia nggak mau bukain pintu kamarnya, ucap Areta. Kok gitu? Emang kenapa kak? Tanya Ana lagi. Kayaknya tuan muda lagi marah sama Nyonya Diva karena Nyonya Diva ingin mengenalkannya sama anaknya temennya, jelas Areta. Kenapa marah? Celetuk Ana lagi. Ya, karena tuan muda nggak suka sama sembarang perempuan. Apalagi tuan muda pernah mengalami ditinggal pergi sama calon pengantin wanita saat acara pernikahannya. Jadi tuan muda masih trauma untuk mengenal wanita lagi, ucap Areta. Ana hanya mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku rasa kejadian di kantor waktu itu ada kaitannya dengan kejadian yang udah dialami tuan muda selama ini, batin Ana saat mengingat kejadian di mana Devan Ana dan Ana samar-samar mengingat kalau Devan sempat berbicara hari pernikahan dan ditinggal pergi. Kak mau diapain jus alpukatnya? Tanya Ana yang melihat Areta ingin membuang jus itu. Dibuang, jawab Areta. Sini kak, biar aku aja, ucap Ana. Haha, cuma buang gini aja masa harus kamu, ucap Areta terkekeh. Iya, biar aku aja kak, ucap Ana sambil mengambil alih jus alpukat di tangan Areta. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Soalnya ada beberapa pekerjaan yang belum aku kerjakan, ucap Areta. Ana mengangguk, iya kak, jawab Ana. Kemudian Areta pun pergi. Sedangkan Ana, ia memilih melangkah menuju kamar Devan. Siapa tahu Devan mau membukakan pintu untuknya dan mau meminum jus alpukat yang sudah terlanjur dibuatnya itu. Tok, 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 tuan muda. Oh, tuan muda. Saya bawain jus alpukat buat tuan muda. Tuan muda mau nggak? Celetuk Ana sedikit mengeraskan volume suaranya agar Devan mendengarnya. Tanpa menunggu lama, pintu kamar Devan terbuka. Devan berdiri tegak dengan wajah datarnya. Ana hanya meringis menampilkan deretan giginya. Masuk, ucap Devan. Ana pun memasuki kamar Devan. Tuan muda mau jus alpukatnya? Tanya Ana dengan polos. Kamu buat jus ini untuk siapa? Tanya Devan datar. Hehe, untuk tuan muda, ucap Ana sambil nyengir.
Devan pun mengambil jus itu dan meminumnya hingga habis tak tersisa. Tadi Nyonya sama Kak Areta ke kamar Tuan Muda bawain jus alpukat, kenapa Tuan Muda nggak keluar? Celetuk Ana. Nggak dengar, jawab Devan. Oh, gumam Ana sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau dilihat-lihat dari luarnya, Devan saat ini terlihat biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa dan tak memiliki masalah apa-apa. Tapi, entahlah kalau di dalam hatinya, dia sepertinya sangat pintar sekali menutupi. Kenapa bukan kamu yang mengantarkan bekal tadi siang? Tanya Devan tiba-tiba. Sepulang kerja tadi, Devan merasa kesal karena yang mengantarkan bekal ke kantornya bukan Ana, melainkan Nia yang memang biasanya Nialah yang ditugaskan Diva untuk mengantarkan bekal itu. Di saat sedang kesal seperti itu, Diva malah membuatnya semakin tambah kesal. Ana yang melamun lantas tersadar, oh, anu. Maaf Tuan Muda, tadi siang saya lagi berberes-beres di gudang belakang dan Nyonya menyuruh Kak Nia untuk mengantarkan bekal buat Tuan Muda, ucap Ana. Mulai besok kamu fokus bekerja menjadi asistenku saja, ucap Devan setelah mendengar jawaban Ana. Oh, baik Tuan, ucap Ana mengangguk. Devan saat ini menjadi lebih tenang saat sudah melihat Ana. Aku hampir lupa. Ucap Devan beranjak pergi untuk mengambil dasi dan akan mengajari Ana. Ambil, dan belajar memasangkan dasi untukku, ucap Devan sambil memberikan dasi kepada Ana. Ini gimana Tuan? Ucap Ana yang terlihat cengok. Sebentar, saya coba pakai dasi buat saya sendiri, ucap Ana yang mencoba mempraktekkan membuat dasi untuk dia sendiri. Nah, seperti ini kan, Tuan? Tanya Ana saat dasi di leher Ana sudah tergantung rapi. Devan ingin sekali tersenyum, tapi ia menahannya. Devan lantas mengangguk, sekarang, lepas. Dan coba kamu praktekkan ke aku, ucap Devan. Ana patuh. Dia langsung melepas dasi di lehernya dan mencoba untuk memasangkan dasi di leher Devan. Pertama begini kan, Tuan. Terus seperti ini dan begini dan, cerocos Ana sambil tangannya bergerak memasang dasi. Loh, kok malah begini, sih? Gumam Ana saat ia melihat hasil akhirnya yang tak sesuai ekspektasi. Rasanya Devan benar-benar tak sanggup lagi untuk menahan tawanya. Apalagi saat melihat wajah lucu Ana ketika melihat hasil memasang dasi yang tak sesuai ekspektasinya itu. Sini aku ajari, ucap Devan mencoba untuk tetap terlihat datar. Ana mengangguk. Kemudian, tangan Devan bergerak memegang tangan Ana agar mengikuti ucapan dan gerakan tangan Devan. Oh, saya paham Tuan. Ucap Ana setelah beberapa kali diajari oleh Devan. Coba, ucap Devan. Ana mengangguk dengan semangat, kemudian ia mencoba lagi dan akhirnya berhasil. Nah, gini kan Tuan? Ucap Ana sambil melihat ke arah Devan. Devan malah melamun menatap Ana yang jaraknya dekat dengannya itu. Ana lantas sadar dan sedikit memundurkan diri. Iya, benar seperti ini. Ucap Devan yang ikut tersadar karena Ana menjauhinya. Udah sore Tuan. Berhubung pekerjaan saya udah selesai, apa saya boleh pamit pulang? Ucap Ana. Boleh. Besok kamu harus datang pagi untuk menyiapkan semua keperluanku, ucap Devan. Siap Tuan. Saya akan datang pagi-pagi sekali besok. Kalau begitu saya pamit dulu. Oh iya. Tuan Muda jangan marah sama Nyonya. Kasihan Nyonya jadi sedih. Permisi, ucap Ana kemudian berlalu pergi sebelum Devan membalas ucapannya. Devan hanya terdiam ketika mendengar akhir kata dari Ana. Tahu dari mana dia kalau aku marah sama mama? Gumam Devan. Devan lantas tak mau memikirkan hal itu. Ia malah fokus ke dasi yang masih menggantung di lehernya. Lagi dan lagi sebuah senyuman terbit di bibir Devan. Haha, lucu, ucap Devan sambil terkekeh. Sedetik kemudian, Devan kembali memasang muka datarnya saat menyadari apa yang baru saja ia ucapkan. Keesokan paginya, Devan sudah menunggu Ana. Tapi, Ana tak kunjung juga datang.
Katanya, kemarin dia akan datang pagi-pagi sekali, tapi nyatanya sampai saat ini belum juga datang. Kemana dia? Gumam Devan. Devan lantas mengambil pakaian kerjanya sendiri dan kemudian Devan segera berganti pakaian. Devan keluar kamar dan menuruni anak tangga dengan terburu-buru. Devan, panggil Diva. Devan menengok ke arah Diva. Devan, maafin Mama, ucap Diva menghampiri Devan dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Devan tak menjawab, dan malah menanyakan Ana. Ana mana? Tanya Devan datar. Kamu belum jawab permintaan maaf Mama, ucap Diva. Devan udah maafin. Mulai sekarang Mama nggak usah suruh Ana lagi buat ngerjain pekerjaan dapur. Ana udah jadi asistenku, harusnya dia lebih fokus mempersiapkan semua keperluanku dan termasuk mengantarkan bekalku ke kantor, ucap Devan. Diva tersenyum bahagia saat Devan dengan cepat memaafkannya. Kamu beneran udah maafin, Mama. Oke, Mama bakal suruh Ana fokus buat mempersiapkan keperluan kamu. Tapi, untuk beberapa hari ini Ana nggak masuk kerja dulu, ucap Diva. Kenapa? Tanya Devan cepat. Dia lagi berduka. Ibunya meninggal semalam, ucap Diva. Dek, yah, pagi-pagi tadi Ana menelpon Areta agar memberitahu Diva kalau Ana meminta izin untuk beberapa hari ini tidak masuk bekerja, karena ia sedang berduka. Devan langsung melenggang pergi meninggalkan Diva. Kebiasaan, gumam Diva saat melihat putranya melenggang pergi begitu saja meninggalkannya. Selamat pagi Tuan, sapa Ferdian sambil membukakan pintu mobil untuk Devan. Kita ke rumah Ana sekarang Fer, ucap Devan. Ana pekerja yang masih belum lama kerja di sini itu, Tuan. Tanya Ferdian. Iya, memangnya ada Ana lagi selain dia? Celetuk Devan kemudian memasuki mobil. Yah siapa tahu Ana ada dua, gumam Ferdian, kemudian menyusul Devan memasuki mobil. Rumahnya di mana Tuan? Tanya Ferdian di perjalanan. Mana aku tahu. Kamu lacak saja, ucap Devan yang pikirannya sudah mulai tak karuan karena memikirkan bagaimana keadaan Ana sekarang. Hais, kirain tahu rumahnya, celetuk Ferdian. Jangan banyak omong. Kamu mau gajimu aku potong. Ucap Devan kesal. Jangan gitu dong, Tuan, ucap Ferdian. Setelah beberapa menit, Ferdian telah mengetahui di mana letak rumah Ana. Tanpa menunggu lama Ferdian segera menuju ke lokasi tersebut. Devan langsung keluar dari mobil saat sampai di rumah Ana. Sesi pemakaman ternyata sudah usai. Rumah Ana terlihat sudah sepi karena para tetangga dan orang-orang yang membantu pemakaman ibu Ana sudah berpamitan pulang. Devan sudah berada tepat di depan pintu bersamaan dengan itu Ana yang baru saja dari kamar mandi kembali ke ruang tamu dan Ana melihat Devan berdiri di sana. Tuan muda, ucap Ana. Ana mempersilahkan Devan memasuki rumah kecil yang terlihat sangat sederhana itu. Ana lantas menceritakan kejadian yang tak pernah diduganya. Memang setelah operasi, ibunya itu belum pulih total. Tapi saat itu ibunya meminta dan memaksa Ana untuk pulang saja ke rumah. Ana pun hanya bisa pasrah dan mengikuti permintaan ibunya. Tak disangka ternyata saat Ana masih bekerja, ibunya yang ingin mandi malah terpeleset di kamar mandi. Tidak ada yang tahu, setelah beberapa jam, tetangga Ana yang bernama Herni datang ingin menengok, akan tetapi ia malah menemukan ibu Ana sudah sekarat di kamar mandi. Ibu Ana sempat dibawa ke klinik terdekat, namun naas nyawa ibu Ana tak tertolong. Aku turut berduka cita, ucap Devan. Terima kasih Tuan, ucap Ana. Apa kamu punya saudara di sini? Tanya Devan. Ana menggeleng. Kemas semua pakaianmu dan ikut aku untuk tinggal di mansion, ucap Devan. Ana mendongak, nggak usah Tuan. Kamu sudah jadi asistenku. Seharusnya kamu harus ada 24 jam di mansion, ucap Devan. Apa Tuan muda sudah meminta izin pada Nyonya dan Tuan besar? Tanya Ana. Mereka tidak akan menolakmu, ucap Devan. Cepat kemas pakaianmu, aku tunggu. Sambung Devan.
Ana tanpa pikir panjang langsung menurut saja. Lagian, dia juga sekarang hidup hanya sebatang kara. Ibunya sudah menyusul ayahnya ke surga. Saat ini lebih baik ia ikut saja ke rumah majikannya, utangnya juga kan belum lunas pada Devan. Baik tuan, ucap Ana. Beberapa menit kemudian, Ana sudah berada di dalam mobil bersama Devan dan Ferdian. Sebelum pergi, Ana juga tak lupa berpamitan pada tetangganya yaitu Herni. Tetangga yang selalu membantunya. Di perjalanan tidak ada percakapan sama sekali antara Devan dan Ana. Hingga sampailah mereka di kediaman Bagas Hara. Bagas dan Diva tak keberatan kalau Ana tinggal di mansion. Lagian, ada juga beberapa pekerja yang tinggal tetap di sana. Makan malam. Semua sudah berkumpul di meja makan termasuk Devan. Ana juga berada di sana, dia sibuk menuangkan air minum ke dalam gelas. Van, bagaimana kabar pekerjaanmu? Tanya Bagas di sela-sela menunggu Diva menyelesaikan mengambil nasi dan lauk untuknya. Semuanya baik-baik aja dan berjalan lancar, jawab Devan datar. Syukurlah kalau begitu, ucap Bagas lagi. Setelah Diva selesai mengambil nasi dan lauk untuk suaminya, Diva kemudian beralih ke Devan. Tunggu, Ma, ucap Devan. Diva mengernyitkan keningnya. Ada apa? Tanya Diva. Mulai sekarang Mama cukup layanin Papa aja, Devan gak usah, ucap Devan datar. Loh, kenapa? Kamu masih marah sama Mama? Tadi pagi kamu udah maafin Mama loh, ucap Diva. Devan emang udah maafin, Mama. Tapi, mulai sekarang biar Ana aja yang layanin Devan dan Mama cukup layanin Papa, ucap Devan dengan wajah masih berekspresi datar. Ana yang sedang fokus menuangkan air minum ke dalam gelas mendongakkan sedikit kepalanya ketika mendengar ucapan Devan. Ya udah kalau itu mau kamu. Mama kira kamu masih marah sama Mama, ucap Diva. Diva sejenak berpikir, kalau Ana kan emang udah jadi asisten Devan, jadi wajar saja kalau Devan meminta Ana untuk menyiapkan keperluan dan melayani Devan di meja makan. Ana, ayo kamu ambilkan nasi dan beberapa lauk untuk Devan, perintah Diva. Baik Nyonya, ucap Ana gugup. Ana yang masih mematung lantas segera bergerak menuju ke dekat Devan. Ana mengambilkan nasi untuk Devan, kemudian, Tuan Muda mau makan pakai sayur yang mana? Tanya Ana sedikit tegang karena saat ini ia sesekali dilihat oleh Diva, Bagas, Dinda dan Virgo suami Dinda. Terserah kamu aja, ucap Devan. Ana jadi bingung mau mengambilkan sayur dan lauk yang mana, karena di meja makan tersebut banyak sekali macamnya menu makanan. Ana menarik nafasnya dan membuangnya secara perlahan. Bismillah, semoga nggak salah ngambil, batin Ana yang tak tahu Devan menginginkan dan menyukai lauk dan sayuran yang mana. Ana pun mengambilkan Devan rendang daging, kuah sop, capcay dan sambal kecap. Menurutnya lauk yang ia ambilkan cocok jika diberi sambal kecap. Ana, Devan kurang suka kalau pakai sambal kecap, celetuk Diva saat melihat Ana mengambil sambal kecap. Sedangkan sambal kecap itu sudah tertuang di piring, Ana langsung merasa bersalah dan langsung menunduk meminta maaf. Maaf Nyonya, saya nggak tahu. Kalau gitu biar saya ganti yang baru, ucap Ana. Ana hendak pergi untuk mengambilkan piring yang baru, namun Devan dengan cepat mencegahnya. Nggak perlu, sepertinya menu ini emang cocok kalau dimakan pakai sambal kecap, ucap Devan. Jangan dipaksakan makan itu kalau Tuan nggak menyukainya. Biar saya ganti aja dengan yang baru, ucap Ana yang terlihat dari raut wajahnya takut dan cemas. Devan yang melihat raut wajah Ana saat ini hanya bisa tersenyum di dalam hati. Wah kakak, emang bisa senyum di dalam hati. Ada-ada aja loh, Van. Devan tanpa berbicara lagi segera menyantap makanan tersebut hingga makanan itu habis tak tersisa. Benar, sambal kecap ini memang cocok untuk lauk daging rendang, kuah sop dan juga capcay. Diva hanya mengernyitkan keningnya, bingung. Dulu juga Diva mengambilkannya menu seperti itu,
Tapi Devan tak menghabiskannya dan malah bilang terang-terangan kalau dia kurang suka kalau pakai sambal kecap. Tapi, sekarang, ya sudahlah. Diva tak mau memikirkan hal itu berlebihan. Ana, panggil Devan. Iya tuan, jawab Devan. Buatkan aku jus alpukat dan bawa ke kamarku, ucap Devan. Ana mengangguk, siap tuan. Jawab Ana. Kemudian Ana segera melaksanakan perintah dari Devan. Devan, duluan, ucap Devan yang sudah selesai makan dan ingin meninggalkan meja makan. Kok aku ngerasa ada yang aneh sama Devan? Celetuk Dinda saat adiknya itu sudah tak terlihat lagi. Kirain cuma mama yang ngerasa kayak gitu, timpal Diva. Sedangkan Bagas hanya menanggapi dengan sebuah senyuman. Dan entah, apa yang ada di dalam pikiran Bagas. Apa jangan-jangan Devan? Sudah-sudah, cepat selesaikan makannya, nggak usah bergosip, celetuk Bagas. Hehe, iya pak, ucap Dinda sambil nyengir. Bersambung.